Umat Hindu dan Islam kayaknya akan barengan nih ibadahnya. Soalnya Hari Raya Nyepi tahun ini akan jatuh pada Senin nanti, tepat bersamaan dengan perkiraan awal bulan Ramadan. Alhasil, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Provinsi Bali keluarin seruan untuk pelaksanaan ibadah kedua agama itu. FKUB Bali kasih dua opsi untuk umat muslim menjalankan sholat taraweh. Pertama, pergi ke masjid terdekat dengan berjalan kaki, atau memilih sholat taraweh di rumah masing-masing. Selain itu, baik masjid atau musola juga diharapkan tidak menggunakan pengeras suara, serta menggunakan lampu penerangan secara terbatas. Seruan ini dibuat bukan tanpa alasan ya. Hari Raya Nyepi itu umumnya dilakuin dengan berdiam diri di rumah, nggak membuat kebisingan yang berlebihan, bahkan nggak nyalain lampu. Hal itu dilakuin biar mereka fokus berdoa, mendekatkan diri ke Tuhan sebagai bentuk penyucian diri. Menanggapi seruan ini, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Bali selaras dengan FKUB Bali dan udah sosialisasiin seruan itu. MUI berharap umat muslim bisa menaati aturan dari desa adat setempat. Sebenarnya fenomena ini bukan terjadi untuk pertama kalinya. Tepat tahun lalu, Hari Raya Nyepi jatuh di hari yang bersamaan dengan awal bulan Ramadan. Pernah ada kerusuhan dari warga karena memaksa tempat rekreasi dibuka. Sehingga MUI tahun ini akan berupaya memperkuat komunikasi biar kejadian itu nggak keulang lagi. Keren ya? Semoga aja kedua umat ini bisa saling bertoleransi dan nggak bikin kerusuhan lagi. Dan yang terpenting, kebijakan ini mudah-mudahan bisa dicontoh sama daerah lainnya. Yuk kita jaga kerukunan antar umat beragama. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada tempat yang pertama, saya secara pribadi mau mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Nyepi kepada saudara dan saudari saya yang beragama Hindu di Bali. Lalu pada poin yang kedua, ini yang lagi heboh terkait dengan Nyepi ini. Ada cuitan-cuitan di media sosial yang menurut saya orang-orang yang seperti ini memang kelakuannya benar-benar brengsek. Benar-benar tidak memahami tentang pentingnya toleransi dalam kehidupan umat beragama. Bagaimana tidak, ada cuitan yang mempersoalkan tentang Nyepi. Dalam beberapa menit ke depan, saya ingin menyajikan terlebih dahulu cuplikan-cuplikan video yang menanggapi dari cuitan-cuitan yang tidak bermanfaat ini, cuitan-cuitan yang hanya mau mengajak keributan, yang membuat kegaduhan terkait dengan perayaan Nyepi di Bali. Padahal perayaan Nyepi ini sudah dari dulu sampai hari ini itu adalah kepercayaan bagi saudara dan saudari kita yang beragama Hindu yang ada di Bali. Semestinya siapapun yang berdomisili di Bali sudah patut, layak, dan pantas kita harus menghormati. Di samping itu juga peraturan pemerintah sudah jelas-jelas adanya otonomi daerah. Kita yang beragama lain semestinya harus bisa mematuhi segala peraturan-peraturan yang ada di dalam sebuah provinsi ataupun kabupaten di daerah tertentu. Mari kita mengajak sesama kita untuk bersama-sama menciptakan budaya toleransi antar umat beragama. Hargailah mereka, karena itu merupakan kewajiban mereka. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita terlebih dahulu mendengar cuplikan-cuplikan video berikut ini yang menanggapi tentang cuitan-cuitan di media sosial yang menurut saya benar-benar biadab dan benar-benar kurang ajar. Mari kita simak bersama-sama. Sebagai seorang Hindu Bali, boleh marah nggak sih kalau misalkan kita ngelihat orang ada yang nge-tweet kayak gini? Ya tentu aja boleh sih, dia aja boleh berkomentar dan beropini seperti ini. Saya sangat marah dan kesal dengan wanita yang bernama Diandra Kartini ini. Kita hidup di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika,
di mana toleransi itu sangat amat harus diperjuangkan. Saya tahu ya, agama kalian juga sedang akan merayakan hari kemenangan gitu, yang namanya ibadah puasa. Tapi ini di Bali, ini himbauannya. Bukankah kita harus menghormati satu sama lain? Terus mempermasalahkan, masalahnya kenapa umat lain harus ikut nyepi juga? Maksudnya gimana? Saya tidak menyuruh umat lain di pulau lain untuk nyepi juga kan? Hanya di Pulau Bali, di tanah kelahiran kami. Bukankah pendatang juga harus menghormati apa yang menjadi tradisi di Bali? Bahkan dia bilang nyepikan budaya bukan acara keagamaan. Atas dasar apa Anda bilang kayak gini? Emang dulu Anda itu memperdalam ilmu Hindu? Emang pernah baca Weda? Atau minimal baca kitab Mahabharata? Emang dosa besar bagi kalian kalau kalian sholat tarawehnya tuh di rumah? Kalau statement saya bilang, ya udah agama lain pergi aja dari Bali selama nyepi. Jadi kalian bisa bebas taraweh di masjid. Kelar kan urusannya? Ada yang namanya otonomi daerah. Tahu kan apa itu otonomi daerah? Kalau nggak tahu, cari tahu dulu. Baru komentar kayak gini. Otonomi daerah itu adalah hak, wewenang, dan kewajiban dari daerah otonom untuk mengatur, mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Jadi pemerintah juga punya wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Kalau aturannya memang seperti itu, Anda sebagai pendatang ikuti aturan yang berlaku. Kalau nggak terima, tuh suruh presiden ganti aturan otonomi daerah biar jadi aturan pusat. Ini bukan masalah suka tidak suka. Coba bayangkan budaya nyepi di Bali tapi liburnya nasional. Iya, liburnya nasional. Tapi yang di luar Pulau Bali emang gak boleh sholat taraweh? Emang ada aturan yang disuruh bandara tutup juga di luar Bali? Cuman di Bali. Dan ini cuman 1 hari. 1 hari bukan 1 bulan. Nyepi bersamaan awal Ramadan, umat Islam di Bali dihimbau taraweh di rumah. Ini lagi rame banget di Twitter guys. Tapi yang rame bukan soal artikel ini, tapi soal thread-thread atau tweet-tweet orang-orang seperti Dinda Kartini ini atau akun si Raja apalah ini ya. Karena si Dinda Kartini ini nge-tweet seperti ini guys. Yang nyepi-nyepi aja, jangan ngajak umat lain ikutan nyepi juga. Sampai-sampai umat lain disuruh taraweh di rumah. Ini suatu tindakan intoleran. Sedangkan si akun Raja apalah ini juga menulis kurang lebih hal yang sama lah. Apakah Bali intoleran? Jika harus seperti ini ketentuan Hindu Bali, silakan buat aturan selain Hindu dilarang tinggal di Bali dan semua orang Hindu di luar Bali agar segera kembali ke Bali. Apa mau seperti ini? Mikir. Dan rata-rata orang-orang pada kontra atau pada nggak setuju dengan tweet mereka ini, dengan pemikiran mereka seperti ini, yang justru mereka inilah adalah bentuk intoleran itu sendiri. Dan si Dinda Kartini ini ngeyel guys. Dia ini sampai bikin threadnya itu panjang banget. Dia mengeluarkan statement-statement lainnya juga, dia nge-tweet lagi yang membela atau mendukung pernyataannya ini. Dia tetap ngeyel seperti itu. Dan dari tweet lu yang provokatif ini juga kelihatannya lu juga udah mispersepsi ya, lu juga udah nggak nyambung begitu ya. Di sini lu bilang jangan ngajak umat lain untuk nyepi juga dong. Di sini nggak ada yang ngajak nyepi mbak, nggak ada orang Hindu ngajak orang Muslim di sini untuk nyepi. Cuma himbauan agar sholat taraweh di rumah untuk kita menghargai saudara-saudara kita yang lagi menjalani nyepi, yang lagi melakukan nyepi begitu ya. Dan yang gue heran adalah kenapa kalian-kalian yang di luar Bali ini justru ribut, justru heboh soal himbauan ini. Kita yang di Bali aja santai aja kok. Kita siap mengikuti himbauan ini tanpa merasa keberatan, tanpa kita protes, dan tanpa merasa kita dirugikan. Toh ini cuma himbauan untuk kita agar taraweh di rumah aja 1 malam doang. Taraweh di rumah juga nggak dosa. Toh nyepi juga cuma 1 malam doang mbak. Sedangkan sholat taraweh masih ada 29 malam lainnya ya. Justru orang-orang seperti kalian inilah yang membuat tweet-tweet seperti ini, yang membuat rusuh seperti ini dari luar Bali, yang justru akan berpotensi membuat toleransi di Bali ini terganggu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya sangat yakin dan percaya bahwa orang-orang yang melakukan tweet provokatif ini, mereka tidak berdomisili di Bali. Karena begini, orang-orang yang tinggal di Bali itu mereka sudah ada pertemuan secara khusus, forum kerukunan antar umat beragama atau yang sering kita kenal dengan sebutan FKUB itu. Jadi sebenarnya mereka sudah duduk rembuk bersama, sudah ada kesepakatan. Tapi yang menjadi gaduh, yang membuat keributan ini adalah orang-orang yang sebenarnya tidak punya kepentingan. Mereka hanya mau membuat kegaduhan, mau memecah belah.
kehidupan toleransi antar umat beragama di Pulau Bali. Padahal orang-orang yang tinggal di Pulau Dewata ini tidak ada yang mempersoalkan akan hal itu. Saya sangat yakin dan percaya bahwa ada komunikasi yang sudah dibangun begitu intens antara pihak-pihak yang dari agama Hindu yang ada di Bali dan juga saudara dan saudari saya yang beragama Muslim yang ada di Bali. Jadi kebetulan saja bahwa hari raya ini antara agama Hindu dan agama Islam ini jatuh di hari yang sama, bertabrakan. Sehingga mereka sudah sosialisasikan bersama, mereka sudah duduk diskusikan bersama tentang jalan yang terbaiknya seperti apa. Sehingga ada muncullah himbauan itu. Tapi ya begitulah manusia-manusia yang tidak cinta akan perdamaian, yang tidak cinta akan toleransi, pastinya akan selalu berusaha untuk membuat cuitan-cuitan yang provokatif. Dan saya berharap bahwa saudara dan saudari saya yang berada di Pulau Dewata Bali, baik itu yang beragama Hindu maupun yang beragama Muslim, dan juga semua penghuni yang ada di Pulau Dewata Bali, kalau boleh jangan cepat terprovokasi, tetap konsisten, tetap komitmen, tetap ikuti arahan-arahan baik itu dari pihak pemerintah maupun dari pihak adat. Karena bagi saya pasti sudah ada kesepakatan yang sudah disepakati bersama guna perayaan Hari Raya Nyepi itu bisa berjalan dengan lancar. Mari, sekali lagi saya tidak pernah bosan-bosan untuk mengajak kita semua bahwa hidup bertoleransi antar umat beragama itu sangat penting. Dengan demikian, walaupun kita yang datang dari luar yang tinggal di Pulau Bali itu, semestinya kita harus benar-benar bisa mengikuti aturan-aturan yang ada di Pulau Dewata Bali itu. Lagi dan lagi saya ingatkan bahwa saat ini kita punya otonomi daerah. Jadi setiap pemerintahan di setiap provinsi itu punya aturan-aturan tersendiri. Dari kita yang sebagai pendatang, semestinya kita harus mentaati, mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Jangan kita membuat gaduh, jangan kita membuat keributan, budayakan untuk menjaga perdamaian. Karena rasa persaudaraan dan rasa kekeluargaan itu akan jauh lebih penting daripada kita membuat kerusuhan, membuat kegaduhan, dan lain sebagainya. Semoga saja orang-orang seperti Diandra tadi itu jangan lagi muncul di daerah Bali. Dan semoga saja orang-orang seperti itu, kalau boleh, pihak penegak hukum mungkin bisa untuk mencari, melacak, menemui, dan memberikan pelajaran agar dia bisa paham tentang budaya toleransi itu yang sebenarnya. Mari, karena setahu saya Bali itu cinta damai, Bali itu jaga persaudaraan. Dengan demikian, saudara dan saudari saya yang ada di Pulau Bali tetap konsisten, tetap taati atas segala peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Bali, dan juga hasil-hasil diskusi dalam forum kerukunan umat beragama itu bisa dijalankan, sehingga perayaan Hari Raya Nyepi dan juga Tarawih itu bisa berjalan dengan lancar. Mari kita lanjutkan lagi. Bali adalah pulau dewata, pulau wisata yang adat budayanya itu harus kita lestarikan dan kita jaga. Saya pernah hidup di Bali 15 tahun dan saya udah berulang kali mengikuti hari di mana
umat Hindu di Bali itu nyepi, dan saya merasa itu bukan sebuah tekanan atau sebuah hal yang tidak mengenakan, tetapi saya merasa itu ada kenikmatan tersendiri ketika kita ada di suatu daerah dan mengikuti tradisi mereka. Lagian acara ini tidak berlangsung lama, hanya berlangsung 1 hari, bukan 1 bulan ataupun setiap hari. Harusnya kita sebagai manusia yang beragama, kita itu lebih legowo, lebih tenggang rasa, dan lebih menghargai satu sama lain. Kita jalankan ini semua dengan sukacita, dan jangan ada pemicu-pemicu yang memecah belah bangsa kita, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Salam dari Koko Hiro. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Nyepi Day is coming. I'm kinda shocked about Nyepi Day because I did not know that I cannot even go out and have food. This is Eric. Hello. My friend, he just brought me babi goreng. And Lawar Bali. Lawar babi. Hey, he has the best place to stay, guys. You kind of come here. Come. Delicious bed and also the beautiful place here. So you gotta come here. But let's talk about Nyepi Day because it freaks me out a little bit because I don't know how to spend one complete day in silence. But I'm gonna do it because I wanna respect the traditions here, and also why not? I mean, turn off all the cell phones and that. We should do that in the West as well, guys. See you in the next video. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar-komentar yang berhubungan dengan Hari Raya Nyepi di Pulau Bali. Sebagian besar orang-orang itu menghargai, yang salah satunya adalah tamu yang dari luar negeri. Dia saja memberikan rasa respect terhadap Nyepi Day ini. Artinya bahwa orang-orang yang tinggal di Bali itu, mereka tidak mempersoalkan tentang perayaan Hari Raya Nyepi ini. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa cuitan-cuitan yang berseliweran di media sosial, yang ramai dibicarakan, yang ramai di stitch, ramai dikomentari itu, adalah orang-orang yang bukan berdomisili di Pulau Dewata, Bali. Karena sebagian besar dalam cuplikan video tadi, hampir semuanya tidak mempersoalkan soal perayaan Hari Raya Nyepi itu. Jadi dengan demikian, hal-hal yang tidak diinginkan, kita berharap bersama-sama bahwa perayaan Nyepi di Bali itu bisa berjalan dengan lancar. Mari kita saling menghormati umat beragama lain yang sedang merayakan hari rayanya mereka. Dan apalagi di Bali itu, kita benar-benar paham bahwa antara budaya dan agama itu benar-benar paling top. Sekali lagi, saya mau tegaskan bahwa di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Kita sebagai orang-orang yang punya akal, yang punya hati nurani, semestinya kita tahu untuk menaruh rasa hormat, memberikan rasa respek kepada orang-orang yang beragama lain yang sedang merayakan hari rayanya mereka. Mari kita saling menghormati, saling menghargai, dan apalagi kedua agama antara
Hindu dan Islam yang ada di Bali itu, mereka tidak mempersoalkan tentang perayaan dua agama yang sama-sama berjalan pada hari itu. Tetapi membuat kegaduhan adalah orang-orang yang dari luar Bali. Mohon pengertiannya, mari kita jaga Indonesia ini, lestarikan budaya, lestarikan adat istiadat di tempat dan daerah kita masing-masing. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Sekali lagi, selamat merayakan Hari Raya Nyepi untuk saudara dan saudari saya yang beragama Hindu di Pulau Dewata, Bali. Dan juga selamat memasuki bulan Ramadan kepada saudara dan saudari saya di Pulau Bali yang beragama Muslim.